Pelapor kita namanya Fania. Fania ini akan menikah 1 minggu lagi. Tapi menjelang pernikahannya udah tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu terakhir ini calon suaminya hilang kontak, gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Jadi ini kita udah mau dekat rumahnya nih, Nes? Ya ini, jadi kita udah lagi jalan menuju rumahnya. Jadi klien kita hari ini tuh, Mas Uya, dia namanya Fania. Nah Fania ini bingung banget dia harus gimana karena dia seminggu lagi udah mau nikah. Kita melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar di situ. Jadi tadi kita ngelihat apa itu? Kayak cewek itu ngambil uang secara paksa dari dompetnya Fania. Udah gitu juga dompetnya dilempar. Dan wanita itu pergi ke arah kita. Ini apaan nih kamera? Enggak, kita mau ketemu sama... Ika, balikin siapa? uang kakak Ika. Itu tadi, oke. Enggak, kita ngobrol di dalam aja ya mas. Iya, oke. Ya, silakan masuk mas. Dari situ Fania mengajak kita untuk masuk ke dalam. Fania tadi itu siapa? Kamu berantem sama siapa? Itu adik aku kak, dia emang kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah adiknya. Adik kamu? Adik aku. Kurang ajar banget sama kakaknya begitu. Aku juga nggak ngerti kak, dia baru-baru ini kurang ajar sama aku. Sampai lempar dompet kamu kayak Iya, jadi selama ini aku udah ngasih uang ke dia dari orang tua ditransferin. Aku udah kasih hak dia, tapi dia tiba-tiba tadi maksa untuk minta uang aku lagi. Sering apa jarang? Baru akhir ini kak. Tapi kurang ajar sih menurut saya. Seorang adik bersikap sekasar itu sama kakaknya. Dan saya masih penasaran kenapa tadi adiknya mengambil paksa uang dari dompet kakaknya. Oke, sekarang kita bahas. Kita masalahnya bukan adik kamu kan ya? Ya, kita mau tanya nih Iya. soal kamu kan ngelapor ke kita soal pacar kamu. Nah, kamu coba ceritain sebetulnya tuh ada apa sih sama pacar kamu? Iya, jadi gini loh mas, mbak. Iya. Aku itu seminggu lagi mau merit. Ah. Cuman aku udah pacaran itu udah lama, udah Iya. hampir 2 tahun. Aha. Udah tunangan juga. Nah, selama 3 bulan ini, Iya. aku tuh udah agak renggang hubungan aku sama dia. Tapi baru bener-bener lost contact ini di 2 minggu akhir ini. Dia Lost contact, gak ada kabar lost di 2 contact minggu sama ini. sekali gak ada kabar. Nikahnya kapan? Nikahnya minggu depan, seminggu lagi. Nikah minggu depan, 2 minggu ada kabar sih. Tapi kamu telepon nggak bisa? Aku telepon gak bisa, aku samperin ke kos dia gak bisa. Terus aku tanya ke temen-temennya dia gak ada kabar. Fania cerita, kalau 3 bulan terakhir ini memang calon suaminya ini udah mulai menghindar, udah mulai menjauh. Namun parahnya 2 minggu terakhir ini hilang gak ada kabar. Padahal pernikahan tinggal minggu depan. Biaya pernikahan semua aku yang tanggung. Sekarang masalahnya dia juga nganggur mas. Lu mau nikahin cowok pengangguran gitu? Ya Wah. aku udah cinta gimana? Wah, mau makan batu lo. Oke, ya udah gini aja. Intinya adalah pacar lo lost contact. Iya. Lo gak punya kecurigaan apa-apa? Selama ini sih aku belum nemuin apa-apa. Cuman makanya ini Iya. aku minta bantuan Mas Uya Iya. sama mbaknya untuk datang ke sini. Oke, dia tinggal di mana? Dia ngekos. Ngekos. Udah pernah datang ke kos-kosannya belum? Sering. Tahu kan berarti alamatnya aku ya? Tahu. Ada. Gak pernah ada. Dibilangnya apa katanya? Kata tetangga juga untuk tunangan kamu gak pernah ada di kosan. Nggak pernah di kosan? Gak pernah ada di kosan. Ya udah, yuk. Sekarang kamu pakai sepatu segala macam, Kamu kita coba siap-siap, cari tahu. kita langsung ke sana aja. Ya, kita tunggu sini ya. Kalau menurut gue sih ya, kita sih nggak usah nyari tahu ya. Gue rasa sih emang cowoknya udah nggak niat kawin sama dia. Tapi kita belum tahu juga Mas Uya. Tapi menurut aku sih dia miris banget ya. Udah adiknya kayak gitu, pacarnya juga ninggalin dia, nggak ada Nanti kabar. kalau cari suami harus yang baik gitu, kayak aku gitu. Ya, apa sih pada protes? Namanya orang usaha, siapa tuh nyangkut ya kan? Mas, mbak, aku udah siap. Oke, sekarang kamu tahu kosannya ini alamatnya tahu kan? Tahu kok, aku tahu. Kita Tapi kita ngapain ke sana? Percuma. Loh, kenapa emang? Aku setiap hari ke sana dia nggak pernah ada. Ya bilangnya kan, kata orang kosannya kan. Iya, cuman kalau kita ke sana lagi pagi ini udah malam. Paling nggak Mas. kita coba cek dulu. kita kesana aja deh. Tanya-tanya sama Kesana warga aja. sekitar atau Kalau enggak, kalau kita nggak kesana nggak nanya, kita nggak ada Iya. sama siapa, kok bingung, Oke. ya kan? Tapi sebelum kita keluar komplek, Fania meminta kita untuk berhenti dulu di sebuah rumah yang jaraknya ada sekitar 2 blok dari rumahnya Fania. Masih satu kompleks sih. Assalamualaikum, Mia. Mi, gue mau nitipin kunci dong. Soalnya kan gue sama adek gue pergi. Nah, ya sumpah sorry gue nggak tahu kalau lo nggak enak badan. Ya nanti kalau antara gue atau adek gue duluan yang pulang kan kunci ada di lo ya. Yaudah, thank you ya. Cepet sembuh lo.
tadi? Siapa tadi? Itu Mia. Mia, itu? Sahabat aku. Oh, rumahnya satu komplek Iya, ya? Satu komplek sama kamu. Oh, kamu tadi ngapain sih titik kunci ini? Iya, jadi kalau aku itu emang kebiasaan gitu mas. Kalau misalkan aku pergi atau ada aku yang pergi, aku titip kunci ke dia. Oh, karena gitu. nanti duluan pulang kan. Ya udah, ya, oke. Iya. Yuk, ya kita ke kosannya cowoknya ya. Langsung ya kita. Yuk. Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat Bentar. Lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar. Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. siapa ini Fajar terlibat hutang apa, hutang piutang apa. Ada orang marah-marah nyari Fajar dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon istrinya Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Cynthia siapa? Oh, bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. 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 Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini deh, gini. Gua rasa dia ada di dalam. Cuma, sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lu, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lu ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Iya, ada udah. mobilnya mas. Kita bikin aja seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah-olah kita gua ngomong agak keras, biar dia dengar. Ya, nanti kita tunggu di mobilnya dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi dia tunggu. Nah, udah gitu aja deh. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh Nah, mas. aja dia langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Aku tanya ke kamu, kamu apa? Iya. Karena kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini nggak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah. Iya. Tapi Fajar ini malah memberikan alasan yang nggak masuk akal. Dia tuh gak pernah ngertiin aku, Mas. Apa? Aku nggak ngertiin kamu apa. Maksudnya yang tahu kan, kalau calon pengantin cewek sama laki harus dipikir dulu kan, nggak boleh ketemu. Iya. Ya nggak boleh ketemu sih nggak boleh ketemu. Tapi kamu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Iya beda. Harusnya lo bisa bentuk komunikasi. Maksudnya Beda. itu apa? Beda mas. Kita ini mau nikah. Kalau Kita dipingit, pasti ketemu. kalau dipingit itu nggak ketemu berapa hari sebelumnya. Kalau lo ngilang. Iya kalau lu ngilang beda sama nggak ketemu, lu dihubungin nggak Setiap bisa. hari aku ke kosan kamu nggak pernah ada di kos. Ya kalau dipingit ya jelas kalau dipingit itu emang nggak boleh ketemu itu beberapa hari sebelum pernikahan. Tapi bukan berarti nggak bisa kontak-kontakan, bukan berarti nggak ada kabar, nggak ada telepon. Ini kan dia yang menghilangkan diri. Aku mau nanya sama Pelan-pelan, kamu. ya. Kamu punya utang apa? Sekarang Utang jelas-jelas, sekarang jelas-jelas biaya pernikahan semua aku yang nanggung. Kamu utang Itu apa kalau kamu lagi? yang biayain kenapa emangnya? Ya, kamu nggak tuh apa-apa sih. cowok. Udah Ya. aku males aku bicara sama kamu tuh. Kamu tuh gak pernah ngerti aku. Kamu yang nggak pernah ngerti aku. Udahlah. Kita batal nikah lah. Hah? Lu, batal nikah. Keluar nggak? Fajar pergi naik mobil, Fania pun mengejar Fajar, namun Mas, dia pergi ya, mas. kejar naik mobil cepetan. Tim, motor, naik motor dulu. Ikutin naik motor dulu, biar nggak ketinggalan naik motor dulu. Oke, kita ikutin. Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan, jadi biar kita nggak kehilangan jejak. Kita ikutin mobil Fajar sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar berhenti di pinggir jalan. Dia berhenti, stop, dia berhenti. Di pinggir jalan ngapain ya dia? Nggak ada orang, nggak ada apa.
Itu dia nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon siapa untuk janjian Di tempatnya sini. di pinggir jalan. Tapi kenapa harus di pinggir jalan? Mungkin supaya nggak ada yang lihat atau gimana. Di tempatnya aneh sih untuk janjian Iya, sama orang ini di tempat kayak begini di pinggir jalan, artinya nih ada yang Ada yang disembunyikan. iya misterius nih. Ini kita bingung, dia nungguin siapa? Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya? Atau mungkin dia ingin bertemu siapa? Dan tiba-tiba benar saja